Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Named yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk inspirasi. Kali ini kita sudah masuk ke part yang kedua atau bagian kedua mengenai pembelajaran dimensi 3 yang awalnya kita sudah mengenal tentang kita jarak ya. Kita coba. Berarti jarak antara titik ke titik yaitu jarak dari rusuk, kemudian jarak A ke C atau diagonal sisi atau diagonal bidang, kemudian A ke G diagonal ruang. Nah, mengingat kembali pembelajaran sebelumnya, kalau diketahui rusuk, maka untuk mendapatkan diagonal sisinya cukup R dikali dengan akar 2. Kemudian kalau diketahui rusuk, kita mencari diagonal ruang, maka ya tinggal R dikali dengan akar 3. Nah, itu simpel ya. Kemudian ini jarak titik ke titik yang terakhir, yaitu biasanya kalau saya menyebutnya jarak ke pusatnya. Jadi ke pusat dari perpotongan dua buah diagonal yang saling tegak lurus. Contohnya adalah jarak A ke P. Nah, A ke P ini bisa saja, ini kan diagonal yang diberikan adalah diagonal bagian atas atau bidang atas atau atapnya. Bisa juga kalau seandainya saya tulis diagonal perpotongannya adalah dari AC, kemudian saya potong D ke B. Nah, berarti perpotongannya kita beri nama O. Nah, maka jarak G ke O, nah ini juga bisa disebut sebagai jarak menuju ke pusat. Nah, ini sama. Jadi ini yang saya maksud jarak ke pusat. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini kita hapus dulu. Kita lebarkan nah, oke. Kita mulai jarak A ke P. Tampak jelas ya kalau misalkan segitiganya ini kan seperti pada gambar sudah sangat jelas sekali, tidak perlu diedit. Kalaupun misalkan pada bagian ininya, oke, nah ini bisa terlihat jelas. Oke, bisa gambarnya kita coba, misalkan kita keluarkan gambarnya ini. Jadi kita gambarkan di sini, kemudian set. Nah, ini kira-kira seperti inilah gambarnya. Kemudian ini E, siku-siku di sini, siku-siku di E ya, berarti di P, kemudian ini A. Nah, ada ini tentu tahu jarak E ke P itu adalah setengah jalan jarak dari E ke G. Jadi E ke P itu adalah setengah jarak dari E ke G. Nah, kalau diperhatikan baik-baik, nah ini setengah jalan ya, nah setengah jaraknya. Padahal ada ini tentu tahu E ke G itu siapa. Nah, E ke G itu adalah diagonal sisi, berarti setengah dari diagonal sisi. Nah, diagonal sisi yang rusuknya di sini diberi informasi adalah 6 cm. Sehingga jarak E ke P itu adalah nilainya adalah harusnya kan E ke G adalah 6 akar 2, karena setengahnya ya berarti 3 akar 2 cm. Kemudian A ke E itu adalah rusuk, nah berarti ini 6 cm. Makanya di jarak tanyain adalah A ke P, berapa nilai A ke P. Ada ini tentu tahu dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka AP yang merupakan jarak terpanjang sisi miring ya, itu merupakan penjumlahan dari A ke E kuadrat ditambah dengan EP kuadrat. Jadi intinya itu adalah jarak terpanjang itu adalah penjumlahan kuadrat dari masing-masing sisinya. Gitu ya adik-adik. Nah, karena yang ditanya adalah AP, nah maka kuadratnya kita hilangkan dalam bentuk akar. Maka sisanya adalah AE kuadrat ditambah dengan EP kuadrat. Nah, ini tampak seperti pada modul yang kita punya. Sama nilainya. Kemudian kita masukkan nilainya di sana adalah jarak A ke E adalah 6. Berarti ini akar.
kemudian 6 kuadrat ditambah dengan E ke P itu adalah 3 akar 2U kuadrat. Nah, ini berarti hasilnya adalah 36 ditambah, nah ini adik-adik sudah paham ya, seperti video sebelumnya, kalau dalam bentuk di kuadrat yang begini, kemudian ada kurung, berarti masing-masing memperoleh nilai. Berarti ini 3 dikuadratkan itu 9, akar 2 itu kalau dikuadratkan itu akar 4. Nah, berarti 9 dikali dengan akar 4 itu adalah 2. Jadi 18 ya Dede ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan 36 ditambah 18 yaitu 54. Nah, ini 54. Tentu adik-adik paham 54 itu adalah akar dari 9 dikali dengan akar 6 atau 9 kali 6 itu adalah 54. Akar 9 itu adalah 3. Nah, berarti akar 6 tidak bisa, berarti akar 6. Nah, kadang-kadang adik-adik suka bertanya-tanya, ini kalau misalkan dalam bentuk akar 54 kok bisa jadi akar 9, akar 6? Kenapa enggak akar 27 dikali dengan akar 2? Nah, intinya adalah kalau adik-adik paham tentang bentuk akar, kayak misalkan saya punya 1, kalau ketika dikuadratkan itu kan tetap 1, artinya akar 1 ya nilainya 1. Sama halnya kalau 2 dikuadratkan itu adalah 4, berarti akar 4 itu adalah 2. Begitu seterusnya, kalau 3 ya berarti akar 9. Kemudian 4 akar 16, kemudian 5 itu adalah akar 25. Kemudian kalau saya punya 6 yaitu berarti akar 36. Kalau saya punya 7 ya berarti akar 49. Kalau 8 ya berarti akar 64. Berarti kalau 9 akar 81. Nah, biasanya umumnya kita sambungnya sampai di sini saja. Jadi cari yang paling gede. Nah, akar 54. Nah, misalkan saya punya akar 54. Berarti karena akar, maka carinya bilangan yang ada di akarnya. Nah, yang ada di akarnya itu yang mana, yang akar sini. Yang bisa mengalihkan siapa? Nah, berarti kan hanya 9. 9. Nah, berarti ya hanya akar 9. Nah, kemudian 9 kali berapa? Kali 6 tentunya. Gitu kasusnya. Bagaimana kalau misalkan contoh soal yang lain? Nah, misalkan saya punya kayak kemarin itu kita 18 lah misalkan, atau angka yang lebih besar lagi. Kita coba angka paling enggak ya akar dari kita pakai 72 lah. Nah, 72. Ini kan kalau kita kemarin 72 itu akar 36 dikali dengan akar 2. Itu kan langsungnya. Akar 36 dikali dengan akar 2. Nanti kan hasilnya adalah 6 akar 2. Nah, 72 tentu adik-adik misalkan, wah saya tahunya 72 itu adalah 9 dikali 8. Ya boleh, berarti akar 9 dikali dengan akar 8. Akar 9 itu 3. Nah, akar 8 masih bisa diterjemahkan. Berarti 3 akar 8 tidak sama dengan 6 akar 2. Sebenarnya sama. Cuman akar 8 adik-adik bisa merubah lagi. Akar 8 itu kan akar 4 dikali dengan akar 2. Nah, ini 3, akar 4 itu 2. Nah, akar 2 ya akar 2. Berarti 3 kali 2, 6. Nah, nilainya akan sama. Nah, ini yang saya maksud. Jadi adik-adik bisa lewat cara manapun hasilnya akan sama saja. Nah, bagaimana kalau cara langkahnya biar tidak panjang ya? Berarti cari angka perkalian yang mendekati. Jadi yang paling besar. Kayak 72 itu kan ada 36 dikali 2. Tidak harus 9 kali 8. Kan bisa juga 72 itu kayak misalkan 4 kali 18. Nah, misalkan kayak gitu. Itu kan 72 juga. Nah, tapi kan harus dioper-oper lagi. 18 itu harus diganti lagi. Akar 9 dikali akar 2. Tapi nanti hasilnya akan sama juga, yaitu 6 akar 2. Seperti itu yang saya maksud. Berarti ini kita dapatkan nilainya ya, Dede ya. 3 akar 6. Kalau dilihat dari sekilas pandang, untuk kita lihat A ke P,
A ke P ini kita sebut jarak pusat ya, jadi kita singkat CP saja. CP di sini. Berarti kalau kita punya rusuk, nah untuk mendapatkan CP, nah, kok bisa jadi ada akar 6 ya? Apa rusuknya? Kok bisa jadi akar 6? Tapi kalau rusuk akar 6 harusnya jawabannya 6 akar 6, tapi ini 3 akar 6. Nah, berarti dalam hal ini dibagi 2. Nah, kan 6 dibagi 2 dapatnya 3. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan adik-adik punya diberi informasi soal rusuknya adalah 7, ya berarti 7 per 2 akar 6 jawabannya. Nah, ini berarti pembahasan terakhir dari jarak titik ke titik, yaitu jarak A ke P atau yang kita sebut sebagai jarak ke pusat. Nah, misalkan adik-adik dapat soal dari gurunya, misalkan dari soal ini saya hapus ya. Oke. Kalau nanti kan bisa diputar ulang, nah adik-adik bisa langsung tahu caranya. Kalau misalkan kita gurumu memberi informasi atau memberikan soal, tapi soalnya yang berbentuk pertanyaan seperti biasanya. Kalau misalkan ditanya dalam hal ini, anak-anak kalau misalkan Bapak punya soal A, jarak A ke C adalah 4 cm. Nah, berapakah jarak dari misalkan B ke P? Nah, B ke P. Nah, B ke P. P itu adalah perpotongan dari diagonal. Biasanya disebutkan P itu perpotongan. Nah, perpotongan diagonal sisi dari EFGH, berarti bagian atas. Nah, ini yang EFGH nih. Perpotongan diagonal itu maksudnya yang ini, jarak E ke G itu kan diagonal sisi. H ke F juga diagonal sisi, saling berpotongan ya ini. Nah, titik potongnya itu kita sebut namanya P. Nah, gurumu kan nggak harus mencari atau menginformasikan nilai P, namanya P. Bisa saja diberi nama O, bisa juga diberi nama X. Jadi tergantung masing-masing guru memberi informasinya apa. Tapi tetap saja caranya intinya sama. Nah, misalkan. Nah, berarti dalam hal ini ada dia harus kreatif. A ke C itu siapa? Nah, identifikasi lagi, analisis lagi, identifikasi lagi, kemudian analisis. Apa itu AC? Oh, AC ternyata diagonal sisi. B ke P itu apa? Tadi perpotongan diagonal sisi masing-masing jarak P itu. Oh, berarti ini yang dimaksud adalah jarak pusat. Nah, jarak pusat atau JP. Nah, kalau kayak gitu, apa yang harus dicari pertama kali? Tentu yang dicari adalah rusuk. Diketahui diagonal sisi, kita cari rusuk. Nah, berarti rusuknya adalah diagonal sisi bagi akar 2. Diagonal sisi dibagi akar 2. Karena kan yang dikasih tahu informasinya adalah diagonal sisi. Berarti rusuknya adalah 4 cm dibagi akar 2. Nah, ini berarti udah ketahuan ya, jawabannya gampang ya, 4 bagi 2 ya 2. Berarti akar 2-nya naik. Kita sudah dapat rusuknya. Bagaimana jarak pusatnya? Berarti B ke P itu kan jarak pusat. B ke P adalah jarak ke pusat. Berarti rumusnya ya rusuk akar 6 dibagi 2. Padahal kita punya rusuknya adalah 2 akar 2. Berarti saya tulis 2 akar 2. Kemudian sesuai dengan rumusnya ada akar 6-nya. Kemudian ada 2. Jadi formatnya ditulis saja adik-adik. Nah, yang ini bisa dibagi yang mana? Yang bisa dibagi kan ini. Nah, ini bisa di 2 dibagi 2 hilang. Berarti tinggal sisanya adalah akar 2 dikali akar 6, yaitu akar 12. Nah, jadi seperti tadi akar 12 itu siapa yang bisa mengalikan? Berarti kan 4 ya. Berarti akar 4 kali akar 3. Maka adik bisa dapat akar 4 itu 2. Akar 3 kan nggak ada nilainya di sini ya. Berarti akar 3. Bukan nggak ada nilai ini. Tidak ada nilai yang bulatnya maksudnya. Berarti ini jawabannya. Berarti B ke P itu punya jarak 2 akar 3 cm. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Nah, itu kalau diketahui diagonal sisi. Jadi intinya sama saja, adik.
Nah, bagaimana kalau misalkan apa namanya? Kalau secara logis semuanya ini, nah ini misalkan, oke, kita buat apa ya? Semuanya sama nih ya. Kalau misalkan tadi kan, kalau masih yang sama juga, kita coba dihapus dulu, contoh kita hapus dulu. Oke, tadi kita hapus. Nah, soalnya kalau misalkan diinformasikan sama gurunya, A ke P-nya misalkan A ke P, A ke P itu udah dikasih tahu informasinya. Informasinya A ke P itu adalah misalkan 4 cm. Nah, berapakah jarak A ke G? Berapa nilai A ke G? Gurumu misalkan nanyanya seperti ini. Nah, ada ini seperti biasa lagi. A ke P itu siapa? Oh, A ke P itu adalah jarak ke pusat. Kemudian A ke G itu siapa? Oh, kalau dilihat A ke G itu adalah diagonal ruang. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, di antara ini berarti kan yang paling gampang itu kita mencari rusuk. Nah, berarti kita cari rusuk jika diketahui JP. Nah, JP. Bagaimana? Padahal kalau JP-nya sudah ada, kalau JP-nya belum ada adalah rusuk dikali akar 6 dibagi 2. Gitu ya. Lawannya saja. Jadi kalau rusuk kali akar 6 bagi 2. Nah, kalau kayak misalkan sebelumnya, jika diketahui diagonal rusuk, diagonal sisinya adalah R akar 2. Kan berarti R dikali akar 2. Bagaimana kalau sebaliknya dikasih taunya diagonal sisi rusuknya bagaimana? Ya berarti kan diagonal sisi dibagi akar 2 kan intinya seperti itu. Dibalik jadi lawannya. Nah, caranya pun sama. Berarti rusuk adalah JP dikali 2 dibagi akar 6. Nah, itu aja. Jadi dibalik aja formatnya. Jadi adik-adik gak usah bingung kalau misalkan lawannya dikali ya dibagi, lawannya dibagi ya dikali. Nah, itu aja. Berarti JP-nya saya punya 4, berarti 4 dikali 2 dibagi akar 6. Nah, ini. Boleh kali dulu langsung nggak masalah, 8 dibagi akar 6. Berarti rusuknya kita punya berapa nih? Nah, kita punya berapa? 8 dibagi akar 6. Nah, berarti 8 per 6, kemudian akar 6. Sebenarnya seperti ini juga tidak masalah, tapi kan biasanya kalau bentuk pecahan, kalau bisa disederhanakan, ya kenapa nggak disederhanain, biar gampang. 8 per 6 itu 4 per 3 akar 6 cm. Ya ini bukannya tidak benar, tapi harus sederhana. Jadi dia harus sederhanakan. Berarti saya sudah dapat nih ya rusuknya. Kalau saya sudah dapat rusuknya tentu gampang untuk mencari AG. AG itu kan diagonal ruang. Diagonal ruang itu berarti kan cukup nanti caranya adalah rusuk dikali dengan akar 3. Gitu aja kan ya. Oke, sebentar ini agak tidak merespon. Nah, sudah selesai. Berarti nanti rusuk dikali dengan akar 3 kalau diagonal ruang. Maka rusuknya saya punya 4 per 3 akar 6. Kemudian, karena ini adalah akar 3 dari awalnya, saya tulis akar 3. Maka, bisa didapat 4 per 3, nah akar 6 dikali dengan akar 3. Itu kan akar 18. Nah, akar 18 saya tulis. Kemudian, oke, berarti diagonal ruangnya sama dengan 4 per 3. Akar 18 itu kan akar 9 dikali dengan akar 2. Nah, adik-adik tentu sudah tahu ya, berarti 4 per 3, akar 9 itu 3, kemudian akar 2 ya akar 2. Nah, ini bisa disederhanakan. Coret ya, 3 dengan 3. Maka, menghasilkan diagonal ruangnya adalah sisanya 4 akar 2 cm. Nanti kalau soalnya demikian. Jadi paham ya adik-adik ya. Jadi, apapun yang ditanyakan dalam soalnya, jadi kalau misalkan sementara adik-adik sudah paham format caranya, nah adik-adik tinggal membaliknya saja. Kayak perkalian ya jadi pembagian, pembagian jadi perkalian. Jadi demikian. Nah itu untuk
Berarti jarak titik ke titik kita sudah selesai di part kedua ini. Nah, ini berikutnya tambahannya, kita masuk ke dimensi 3, jarak titik ke garis. Nah, namanya jarak titik ke garis itu, titiknya itu berarti cari jarak yang terdekat. Nah, jarak yang terdekat itu adalah jarak yang tegak lurus. Jadi intinya itu tariknya tegak lurus. Nah, kata kuncinya adalah tegak lurus. Jadi jarak terdekat. Jarak titik ke garis adalah jarak terdekat. Nah, jarak terdekatnya itu adalah jarak yang tegak lurus. Itu kata kuncinya. Oke. Kita masuk ke format soalnya. Nah, misalkan gini. Dalam soal, biasanya kalau guru itu menginformasikan, misalkan saya punya bangun ruang kubus namanya ABCD EFGH, panjang rusuknya 5 cm. Yang ditanya adalah jarak A ke HG dalam soal saya. A ke HG. Loh, A ke HG siapa? Nah, A ke HG. Kan katanya harus tegak lurus. Berarti ini titiknya di sini. Ya, A ini. Sementara HG kan di atas. Jarak terdekat itu adalah jarak yang tarik tegak lurus. Kita lihat, apakah jarak yang tegak lurus ini memungkinkan adalah jarak A ke H? Kan bisa saja. Bisa juga A ke salah titik yang mana saja, kan bisa seperti ini. Titik ini kan banyak sekali. Kalau ditarik garis kan banyak sekali. Nah, ini banyak nih. Bisa ke sini. Macam-macam ya. Nah, ini bisa. Bisa juga ke sini. Nah, ini saya gambarnya nggak lurus ya. Kalau bisa juga A ke G. Tapi A ke G itu kan nggak tegak lurus. A ke, misalkan ini namanya 1, 2, 3. Nah, yang ini 1, 2, 3. Yang ada A ke H, A ke 1, A ke 2, A ke 3, A ke G. Sebenarnya banyak sekali nih. Kan sepanjang garis ini kan adalah titik. Jadi bisa ditabung. Bisa ada ribuan titik. Nah, mana jarak yang tegak lurusnya? Nah, adik-adik juga harus mulai berpikir. Jadi, mulai mengamati. Kalau seandainya H ke G ini adalah bagian di sini. Kemudian titiknya ada di sini. Nah, jarak tegak lurusnya yang mana? Ya tinggal ditarik garis. Nah, ini kan pasti tegak lurus. Kalau saya hubungkan, ini A, ini adalah H, kemudian ini adalah G. Ini kemudian saya hubungkan. Nah, ini saya hubungkan. Ini kan nggak tegak lurus, adik-adik. Seandainya ini kan ini H ke G itu bisa saya perpanjang seberapapun. Yang penting usahakan cari yang tegak lurus. Intinya cari yang terdekat lah. Jarak yang paling dekat. A ke 1 kan katanya dekat. Dia belum tentu juga. Jarak terdekat itu adalah jarak yang tegak lurus. Jadi A ke H. Kalau dilihat-lihat memang agak susah kalau melihat kayak gitu. Nah, berarti cara melihatnya bagaimana biar gampang. Nah, berarti adik-adik harus punya bangun ruang kubus bentuknya seperti ini, seperti yang awalnya saya menginstruksikan untuk membuat bangun ruang tadinya awalnya. Tapi karena tugas terlalu banyak ya akhirnya lebih baik matematika yang mengalah, takutnya jadi beban. Oke. Nah, ini kan bisa demikian. Oke, sorry kembali lagi ke sana. Nah, jadi A ke H. Karena kata kuncinya adalah panjang ruasnya AH tegak lurus dengan HG. AH tegak lurus dengan HG. Kan tadi informasi adalah cari yang tegak lurus. Nah, A ke H itu siapa? Oh, A ke H itu adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, diagonal bidang kalau rusuknya 5, ya berarti 5 akar 2. Nah, kan gampang. Simpel ya. Jadi ya. Itu yang saya maksud dalam soal. Oke. Kalau misalkan lagi contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua. Nah, ini kalau contoh yang kedua berarti ini untuk saya untuk materi yang lebih kompleks lagi. Kita masuk ke contoh yang keduanya, kita buat sendiri dulu. Misalkan dalam hal ini kita ambil soal yang lainnya lagi. Ini saya hapus.
Oke, ini saya hapus dulu. Nah, misalkan dalam soal ini gurumu memberi informasi seperti ini. Tentukan jarak, tentukan jarak titik ke garis A ke garis BC. Nah, kan A ke garis BC. A ke garis BC. Nah, adik-adik harus mulai berpikir A ke garis BC yang paling dekat di jaraknya A ke B. Kenapa? Karena garis AB itu tegak lurus dengan garis BC. Maka jarak yang terdekatnya adalah jarak AB, yaitu rusuk itu sendiri. Jadi jaraknya 5 cm. Itu. Bisa juga kalau kalau dalam soal ini bisa juga soalnya yang lain lagi. Misalkan A ke garis C ke G. Nah, A ke garis CG. Bagaimana jaraknya? Nah, A ke garis CG yang paling dekat yang mana? Apakah A ke C atau A ke G yang paling dekat atau yang tegak lurus? Ternyata jarak yang tegak lurus itu yang paling dekat, yaitu adalah A ke C. Berarti diagonal sisi juga, maka jaraknya adalah 5 akar 2 cm. Gitu. Gitu ya, adik-adik ya. Kalau misalkan juga, bagaimana kalau A, jarak A ke mana nih kita misalkan? E ke G juga sama saja ya. A ke E ke G, nah itu juga bisa, yaitu kalau diagonal sisinya. Nah ini, kalau misalkan, ya tadi saya ambil contohnya yang A ke jarak dari titik A ke garis EG. Nah, EG. EG itu kan diagonal sisi ya, diagonal sisi. Tapi yang langsung berhadapan dengan A, berarti A ke E. Nah ini, karena dia langsung berhadapan, ada yang tegak lurusnya, berarti EG yang ini garisnya. Berarti kan EG tegak lurus dengan AE. Nah, berarti jarak yang tegak lurus itu yang kita pakai. Jadi A ke E, yaitu 5 cm. Itu yang dimaksud. Satu. Tapi kalau seandainya dalam soal ini sama-sama diagonal sisi, yang atasnya juga saya buatnya. Tapi saya mintanya kemana? A ke diagonal sisi HF. Nah, ini kebalikannya. Sama-sama diagonal sisi bagian atas. Sama, ini juga sama ini. Nah, tapi nilainya berapa? Nah, itu ya. Ini kadang-kadang suka jelibet di sini. Nah, HF kan padahal yang ini. Nah, ini H ke F. Oke. Mana jaraknya? Nah, adik-adik harus paham juga. Apakah A ke H? Apakah A ke F? Nah, jawabannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kalau kita gambar, ternyata H ke F diagonal sisi, A ke H juga diagonal sisi, A ke F diagonal sisi. Oh, ternyata segitiga itu semuanya dibangun oleh dua buah diagonal sisi. Tiga buah diagonal sisi. Ini saya gambarkan, keluarkan ya, saya gambar seperti ini. Nah, ini suka-suka jadi pertanyaan. Nah, ini kira-kira seperti inilah. Ini diagonal sisi, ini diagonal sisi. Ini namanya H ke F yang ditanyakan. Ini adalah A. Yang diminta adalah A ke F. Padahal kalau terlihat jelas itu kan diagonal sisi semua. Berarti dalam hal ini adalah segitiga sama sisi. Nah, yang tegak lurus itu tentu yang disebut sebagai tinggi. Nah, yang tinggi itu adalah yang tengah-tengahnya. Nah, ini tengah-tengahnya. Nah, ini. Misalkan tengah-tengahnya kita sebut P. Nah, ini tengah-tengahnya. Padahal kalau tengah-tengah itu kan perpotongan dari dua buah diagonal. Nah, ini P. Nah, ini kan yang tadi kita pelajari sebelumnya. Nah, itu dia. Jadi, agak jelimet, tapi adik-adik harus cukup jeli. Nah, gimana untuk menghadapi seperti ini kasusnya. Berarti yang dimaksud dalam soal ini, itu adalah jarak A ke titik P. Nah, ini maksudnya tegak lurusnya. Nah, ini pasti siku-siku. Nah, ini pasti siku-siku. Ini gambarnya. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, berarti jarak A ke titik HF, ya itu sama saja jarak
ke pusat. Nah, jarak ke pusat rumusnya R akar 6 dibagi 2. Berarti kalau R-nya 5, ya berarti ya 5/2 akar 6 cm. Itu maksudnya. Gak usah dihitung 2,5 akar 6. Jawabannya cukup ini. Gitu ya adik-adik ya. Nah, kalau tadi jarak A ke diagonal sisi EG itu adalah A ke E, yaitu rusuk itu sendiri. Tapi kalau dibalik, sama-sama diagonal sisi, tapi sisi yang berlawanan HF. Nah, itu adalah jarak ke pusat. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, adik-adik paham ya? Jadi bisa jarak ke garisnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan kasusnya yang keduanya, tadi kasus kedua yang dari titik tapi mengenai diagonal. Nah, ini kita balik lagi ke soal. Ini sudah, tadi sudah. Nah, ini kita jarak titik ke garisnya. Nah, ini ada seperti ini. Jarak titik ke garis, tapi garisnya bukan diagonal sisi, tapi diagonal bidang. Kok diagonal bidang? Sama saja dong, diagonal ruang. Nah, ini gambarnya seperti ini. A ke G diagonal ruang. A ke B rusuk ya. Nah, segitiganya mana? Yang ditanya adalah yang tegak lurus. Nah, ini kalau diilustrasikan, digambarkan, berarti saya menggambarkannya A ke B-nya saya hubungkan, kemudian B-nya ke G-nya saya hubungkan ya. Nah, ini berarti, nah, oke, kemudian ini biru. Nah, Nah, ini kenapa saya tahu ini adalah siku-siku? Nah, ini gini, siku-siku ini kenapa bisa tahu? Kenapa AB dengan BG siku-siku? Nah, AB itu terletak di bidang ABFE, itu paling depan atau bidang frontal. Sementara BG itu terletak di BCGF atau bidang di sebelah kanan. Padahal depan dengan sebelah kanan itu tegak lurus. Ya, maka garis-garis yang ada di bidang frontal dengan bidang ortogonal atau garis yang ada di depan dengan garis-garis yang ada di kanan itu juga saling tegak lurus. Nah, itu intinya. Nah, adik-adik juga bisa mengilustrasikannya dengan menggunakan kardus. Nah, kardus itu kan ada depannya, ada bagian kanannya. Atau bisa juga kalau dulu kotak kapur, kalau sekarang nggak ada ya. Bisa juga menggunakan yang lainnya. Atau menggunakan lemari. Nah, lemari kan ada depannya, ada sebelah kanannya. Nah, itu setiap garis-garis yang ada di depan atau di permukaan pintu itu akan tegak lurus dengan bagian kanannya. Intinya seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik akan lebih paham kalau adik-adik berlatih. Nah, lagi-lagi berlatih. Nah, ini yang ditanya adalah yang tegak lurusnya adalah yang ini titik-titiknya ini. Nah, ini tegak lurus. Nah, gini. Oke. Ini bisa dikerjakan dengan berbagai macam cara. Nah, caranya itu apa aja juga macam ya, banyak ya. Jadi bisa dicontohkan macam-macam juga. Tapi kita cari tahu dulu, A ke B itu 6 cm, saya tulis. Kemudian B ke G. B ke G itu siapa? Oh, ternyata jarak B ke G ini itu adalah diagonal sisi. B ke G adalah diagonal sisi. Nah, kalau diagonal sisi, maka jawabannya ya 6 akar 2, kan tinggal ditambahin akar 2 saja. Oke, A ke G kita dapat adalah diagonal ruang, yaitu 6 akar 3 cm. Nah, yang ditanya adalah B ke garis panjang ini. Nah, ini kita misalkan namanya adalah Z garisnya. Garis Z, atau kalau kita namain di sini titiknya O, ya dari garis BO. Nah, Z-nya itu adalah perwakilan saja namanya, satu huruf. Ya. Nah, ini bisa adik-adik kerjakan karena ini adalah segitiga sama segitiga siku-siku sama. Segitiga siku-siku. Maka kalau untuk mencari segitiga siku-siku sementara yang dicari adalah tegaknya, nah itu bisa macam-macam. Misalkan saya bisa mengerjakannya dengan menggunakan aturan luas segitiga bisa.
Saya bisa pakai aturan luas. Jadi perbandingan luas ya. Berarti kayak luas sama dengan luas. Maksudnya apa sih? Adik-adik tentu belajar yang namanya meluas segitiga itu kan alas kali tinggi dibagi dua atau setengah alas kali tinggi bagi dua sama saja. Berarti kan setengah. Berarti kan ini siku-siku, berarti kan bisa saja saya menggunakan 6 cm dikali tingginya 6 akar 2 cm. Kan bisa saja. Atau saya bisa menggunakan segitiganya yang alasnya adalah yang 6 akar 3. Berarti setengah kali alasnya 6 akar 3 cm. Tingginya yang saya bilang Z tadi, tingginya kan sama. Jadi kalau dalam segitiga itu kalau saya mau yang ini jadi alasnya, maka tingginya yang sebelahnya, yang tegak lurus. Nah kalau saya mau alasnya yang sebagai 6 akar 3 ini AG adalah sebagai alas, maka tingginya adalah si Z atau B ke O tadi. Nah itu adalah menggunakan perbandingan luas atau aturan luas. Nah ini bisa saya coret ya. Nah ini akar setengah, bukan akar, itu setengah, saya jumlah setengah juga saya bisa coret. Nah ini bisa. Kemudian menghasilkan sisa apa? Nah Z ini sisanya adalah 6 dikali dengan 6 akar 2. Nah ini kan ini bukan akar 2, dan akar 3, sorry. Nah ini akar 3. Nah, oke. Dibagi, berarti kan karena mau mencari Z berarti kan dibagi. Berarti dibagi 6 akar 3. Nah ini jadi format ini. Nah ini jadi format cara menghitung. Jadi kalau dihitung, kalau kita hitung, coba kita hitung hasilnya dulu. Berarti ini kita coret 6-nya, nah ini sisanya. Berarti kan saya 6 dibagi akar 3, 6 bagi 3 saja. 6 bagi 3 kan 2. Akar 3-nya naik. Kemudian akar 2-nya kan dari awal sudah ada. Berarti kita dapatkan 2 akar 3 kali akar 2 akar 6. Nah ini kita dapatkan nilai Z-nya cm, jangan lupa 1 aja. Jadi cara yang dimaksud adalah 2 akar 6 cm. Nah ini kita nggak bisa jadiin jawaban kalau misalkan 6, maka jarak ke sininya adalah tinggal dibagi 3, kemudian tambahin akar 6, nggak harus gitu. Tidak gitu juga format. Nah, format yang dimaksud dalam soal adalah ketika kita sudah punya segitiga yang dimaksud dalam soal seperti ini, kemudian ditanya adalah tegak lurusnya, padahal kita tahu ini adalah sudah siku-siku nih. Nah, ini kita kasih nama misalkan ya datar ya X ya, karena yang berdiri itu Y. Kemudian dari sisi yang ini adalah kita sebut R. Kemudian yang ini kita sebut Z. Maka untuk mendapatkan nilai Z ya cukup X dikali dengan Y dibagi dengan R. Nah ini. Jadi rumusnya bisa menggunakan pakai cara teorema seperti ini atau perbandingan luas pun. Kalau tidak mau menghafal rumus ya menggunakan perbandingan luas atau aturan luas tadi. Oke. Kalau di sini saya pun juga menggunakan hal yang sama, lihat segitiganya ya. Kemudian di sini saya justru malah menggunakan perbandingan sin. Sin apa? Sin A. Sin itu adalah, ingat, sin itu adalah depan dibagi dengan miring. Itu sin demi ya, depan bagi miring. Kalau segitiganya yang saya bilang segitiga yang paling besar ABG, maka yang merah ini kita anggap hilang, DP-nya ini sin. Sin itu adalah depannya adalah BG. Miringnya ya AG. Nah ini. Kemudian dengan cara yang sama kita ambil segitiga yang kecil ABP. Sin itu adalah depannya BP. Nah di depan. Miringnya adalah AB. Yeah. Oke, nah ini maksudnya. BG-nya itu kan Y. Kemudian AG-nya itu R. Nah, berarti BP adalah 6 kali Y, berarti kan kalau kali silang ya 6 kali Y, BP adalah 6 kali Y. 6-nya pindahin ke sini, berarti 6Y dibagi dengan R. Kan sama saja, X dikali Y. X itu kan ini X kan.
sama jadi rumusnya. Jadi kalau ini bisa saya ganti, ini saya hapus dulu. Nah, ini saya ganti jadi X. Nah, ini kan bisa. Nah, ini saya ganti jadi X. Nah, rumusnya kan jadi sama. Berarti kan X-nya itu 6, Y-nya itu adalah 6 akar 2, R-nya itu adalah 6 akar 3. Nah, jawabannya sama. Berarti kita dapati jawabannya adalah tadi 2 akar 6. Oke, 2 akar 6 ya. Nah, ini sama ya, 2 akar 6 cm. Kira-kira seperti itu adik-adik. Nah, ini kita cukupkan dulu sampai di sini di part kedua. Kalau tidak video terlalu panjang, ini sudah 40 menit. Semoga ini bermanfaat. Semoga menginspirasi. Jangan lupa komen kalau jika ada yang kurang tepat atau yang ingin bertanya dan sebagainya. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed, berbagi untuk menginspirasi.